Betul, kalau orang Jawa bilang ngitung benik, hitung apa, kancing baju ya. Ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Uh, Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa nanti kita ada, mungkin kita langsung kuis dulu ya. Kuis nanti habis kuis mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik terkait kuisnya, terkait ininya. Tapi dari secara umum nanti saya coba perlihatkan soal tahun lalu ya, soal tahun lalu untuk final, dan kemudian beberapa cara untuk menjawabnya ya, soal tahun lalu finalnya. Kalau itu boleh ya, kalau kalau soal tahun lalu kita bahas nggak masalah ya, nggak ada larangan ya, karena kalian biasanya punya ya. Ya, kalian biasanya punya, nanti coba kita sebagai ini ya, ada warning saya nanti yang perlu kalian perhatikan ya, beberapa yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan, misalnya yang mungkin nanti berpengaruh ya, dalam artian gini, saya yakin gitu kalian pasti kalau cuma pertanyaannya pilihan ganda itu relatively gampang, tapi kalau essay itu benar-benar menguji kalian apakah cuma tahu dari presentasi atau menyimak beberapa case yang pernah saya sampaikan gitu. Makanya nanti juga kita akan lihat satu persatu. Untuk kuis saya akan panjang hari ini, jadi silahkan Anda nyantai. 45 soal dengan waktu 10 menit, ya cukup panjang waktunya. Jadi nanti memang kalau final itu nggak dari awal untuk soal-soalnya ya, tapi dari mulai semester, mulai mid sampai dengan sekarang materinya ya. Jadi enggak, tapi ini semuanya adalah untuk mengulang yang pernah kita lakukan semua. Tapi ya terus ingat ya, berapa kalian mungkin udah, ini pertanyaan kemarin saya udah benar nih gitu. Moga-moga nih secara umum ya kalian bisa lebih bagus lagi, Enggak, kali ini nggak ada dosen yang menginginkan mahasiswanya gagal, nggak ada aslinya. Saya berharapnya kalian berhasil satu sisi itu, satu sisi yang lain kami diminta untuk membedakan mana yang dapatnya A, B, ataupun C, ya, ataupun dapatnya 70, 80, dan sebagainya. Kopi untuk ininya. Silakan join. Ini kesempatan terakhir kalian untuk mendapatkan poin yang tinggi, ya, karena kan memang kalau dari kemarin belum, jadi sekarang bisa ya. Nah, 11 orang, maka karena saya kan
soal pertama. Pertanyaan pertama untuk esai, untuk menjawabnya, misalnya jika Anda diminta melakukan dengan dinas operasional, sebutkan tahapannya, ya, yang akan dilakukan sampai dengan laporan penilaian dihasilkan. Ya, kalau kita ngelihat di sini kan langsung ya, biasanya di materi langsung ada tahapannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ya, tinggal tulis. Pertama itu tulis dulu. Artinya kita menerangkan sesuai dengan materi. Setelah itu baru setelah 5 itu bisa ada 5 tahapannya. Tulis 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Terus untuk yang 1 kalian coba terangkan dengan bahasa kalian sendiri, pemahaman kalian sendiri. Ya, cambiarnya simpel banget. Bukan cuma ngopi dari presentasi, karena kemarin kan kita poin per poin beberapa saya juga terangkan ya sebagai contoh. Terus misalnya jenis-jenis komputer, jaringannya ada apa aja, LAN, WAN, MAN gitu kan, juga sama ya, terangkan. Ada 3 di sana kalau nggak salah ya, jangkauan geografis. Pertama sebutkan, terus jelaskan ya dengan contohnya. Di sana pun sudah ada. Kalau kalian punya contoh yang lain, lebih bagus lagi. Kalau punya referensi yang lain, lebih bagus lagi. Nah, terus untuk yang 3, misalnya untuk kapal ya, ini juga simpel ya. Pendekatan pelayanan tepat untuk pengisian ini misalnya, dengan panjang sekian, 8 dek, kamar buat penumpang, bahan balkon pribadi menghadap ke laut, misalnya kapal ini mau menampung, akan dijual dengan cara rem. Nah, misalnya. Nah, ketika Anda sampaikan, jawabannya bisa 1 atau 2 yang benar. Ya, misalnya ini kan di sini nggak ada asumsi. Asumsinya apa coba di sini? Kita nggak ada data yang terkait misalnya kapal itu posisinya sekarang itu ya kondisinya baik atau enggak. Ada nggak di situ? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya, bisa jadi kapalnya sudah mangkrak. Ya, kapalnya sudah mangkrak. Itu paling ekstrim. Asumsinya unik. Misalnya, kapalnya posisinya ini tahun 2004, Pak. Sekarang 2021, udah sekian ini. Sekarang posisinya sudah mangkrak. Berarti kalian tambahan asumsi. Mungkin kalian jadinya penilaian limbah padat malahan ekstrimnya gitu. Tapi yang jelas reasoningnya apa nih? Ya, reasoningnya nih apa? Reasoning dari kalian kenapa menganggap itu menggunakan limbah padat? Itu pertama misalnya. Terus kalian pakai pendapatan. Ya. Berarti asumsi yang dibangun apa? Di sini berarti masih berfungsi sampai saat ini kondisinya. Ya. Jadi masih berfungsi dan masih berlayar. Ya, untuk apa? Panjang untuk kapal ini. Jadi kalian juga pasti nanti langkah-langkahnya. Jadi ketika misalnya kalian menggunakan pertama tadi menganggap dia itu limbah padat, ya, karena sudah mangkrak, langkah-langkahnya apa untuk limbah padat? Nah, kalian terangkan. Ketika kalian menganggap itu adalah, oh ini masih berasumsi bahwa ini masih jalan dan ada mau pakai pendapatan, maka langkah-langkah dalam penilaian pendapatan itu apa aja? Tadi misalnya potensial income-nya dikurangi dengan tingkat kekosongan, biaya-biaya, terus baru dikapitalisasi. Nah, misalnya kayak gitu. Langkah-langkahnya dibuat. Jadi nggak cuma jawab tepat menurut Anda pendapatan udah selesai. Atau malah Anda bilang, Pak Edi ini biaya gitu misalnya. Ya. Biayanya saya pakai indexing. Saya dapat data misalnya terkait ini karena memang alasannya kenapa pakai indexing. Posisinya misalnya sekarang lagi COVID, dia terparkir, kondisi pendapatannya juga karena memang tujuannya wisata, maka sekarang pendapatannya kalau menggunakan pendapatan tahun ini, itu nggak bisa mewakili. Maka saya pinginnya kalaupun saya jual, saya melihatnya dari dari biaya, dari nilai perolehannya diri tahun 2004, saya indexing ya ke nilai sekarang. Bisa ya seperti itu. Terus satu lagi, data pasar.
Kapan digunakan data pasar? Ketika di sini asumsinya saya menemukan data pembanding untuk kapal pesiar ini, ya misalnya. Jadi semua jawaban bisa, ya. Ini nggak satu jawaban. Yang saya nilai asumsinya apa? Kenapa Anda menilai ini? Kenapa Anda menilai itu? Kan? Dan poin-poin penting misalnya terkait dengan misalnya ya, saya contoh ketika kita bicara pendekatan data pasar, maka penjualan dengan lelang ini berarti menjadi satu hal yang krusial. Dia akan masuk ke dalam penyesuaian ya terkait dengan jenis transaksi misalnya. Jadi paham ya, untuk yang 3 itu jawabannya bisa banyak, bahkan kita tadi 3 pendekatan menilai kapal itu masih berfungsi dan 1 pendekatan menilai kapal itu sudah tidak berfungsi. Jadi 4 kemungkinan jawaban untuk 1 soal nomor 3. Benar enggak? Ya, kalian 4-4-nya bisa benar. Ya, yang penting reasoningnya. Pilih salah satu nggak apa-apa. Ya, pilih salah satu asal reasoningnya bagus maka bisa. Ya, jadi kalian yang menguasai apa? Misalnya saya kemarin belajar di pendapatan, Pak. Paham banget saya pendapatan. Oh ya, saya arahkan bahwa ini ke pendapatan. Saya mungkin sampai gambar alurnya saya paham, Pak. Gitu. Arahkan ke sana. Saya malah kemarin pas kebenaran, Pak, waktu terakhir saya karena limbah padat, saya ke sana, Pak. Gitu. Berarti arahkan semua asumsi untuk mendukung pendapat Anda, kenapa ini limbah padat dan kenapa juga dan langkah-langkahnya seperti apa, karena nggak ada data di situ. Jadi sebagai penilai ini adalah bisa aja ini cuma data naratif saja, ada sebuah kapal pesiar menghadap ada kapal pribadi menghadap ke laut, ya kita nggak ada data terkait kondisi, nggak ada data terkait apa dia berfungsi atau enggak kondisinya sekarang. Jadi kalian boleh melakukan asumsi tadi. Ya. Terus 4 untuk barang scrap dengan bekas ya. Poinnya banyak ya kalau di kemarin ya. Ya kalian terangkan. Nggak harus semuanya, nggak apa-apa. Tapi fungsi yang utama seperti apa? Scrap yang membedakan scrap dengan bekas, sebenarnya masalah kalau scrap itu tidak lagi berfungsi sebagaimana fungsi asal. Kalau scrap, kalau barang bekas, iya itu salah satunya. Yang lain apa? Dari pemeliharaan. Pemeliharaannya cukup tinggi. Komponen yang rusak apa? Misalnya diterangkan. Kasih contoh juga. Misalnya kalau kendaraan mobil misalnya yang rusak udah mesinnya, ya mesinnya sudah hancur ibaratnya, bodinya sudah apa, ya jadi itu udah komponen utama yang rusak dan itu masuk ke dalam barang scrap. Ini sebagai contoh ya. Nah terus nomor 5, nah nomor 5 juga sama ketika bilang biaya pembangunan baru, penggantian baru, definisikan dulu apa itu biaya pembangunan baru dan penggantian baru, didefinisikan. Terus krusialnya misalnya bikin contoh. Contohnya sederhana saja. Misalnya kalian bisa memberikan contoh sepeda gitu kan. Kan lebih sederhana. Ya. Karena di sini nilainya pemahamannya, kalian nggak usah memberikan contoh kapal nuklir yang kalian mungkin masih untuk deskripsi segala macam masih meraba-raba, atau mungkin malah motor. Apa yang dimaksud dengan pembangunan baru, apa yang dimaksud dengan penggantian baru untuk motor. Ya, jadi kalian memahami, oh ini loh ya pembangunan baru, ini loh penggantian baru. Ini pemahaman dasar, jadi saya nggak akan menilai kalian pakai tool yang sophisticated, tapi pemahamannya. Ya. Ini sebagai contoh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan saya sangat terbuka karena ini kita penilaian terbuka dalam artian asumsinya itu masih masuk akal dan tidak bertentangan dengan soal ya. Soal yang dibilang open question itu ya memang nomor 3 nih open question banget ya. Untuk model-model yang seperti ini ketika Anda menjawab coba pikir dulu ya apa yang di sini nggak ada. Nah, di sini yang nggak ada berarti saya boleh dong gitu. Boleh dong kalau di sini nggak ada saya akan membuat asumsi itu misalnya. Jadi sangat terbuka ya untuk soal nomor 3 seperti ini. Nah, ini sebagai contoh terus ini kita sudah pernah latihan soal ya. Krusialnya di beberapa kalau soal model kayak gini apa aja penentuan dari
pendapatannya. Jadi kalau kalian mengerjakan step by step saja. Pendapatannya misalnya dihitung dulu, biayanya dihitung dulu, setelah itu baru apa? Pasti ya dengan tadi ya pendapatan, struktur pendapatan, asumsi dasarnya apa saja dan sebagainya ya. Terus kalau yang biaya misalnya biaya apa saja, asumsi dasarnya apa, dibuat di sana. Terus kalau yang paling krusial adalah penentuan kapitalisasi. Ya. Ini sebagai contoh ada modal sendiri 60, modal pinjam 50, dia berarti pakai apa? Nah, ini juga ada data seperti ini. Nah, satu persatu dikerjakan ya. Ini kalau misalnya kalian punya soal ini nggak? Punya, Pak. Nah, punya. Latihan aja pakai ini ya. Jadi krusialnya adalah salah satunya adalah tingkat diskonto. Ya. Kalian harus hati-hati menghitung tingkat diskonto, asumsi dasarnya apa, sampai dengan nilai pasar. Ya. Terus ini juga ada untuk yang data di sini pakai apa yang di sini tonase berarti limbah padat ya. Jangan lupakan terkait dengan pengotor. Ya. Jadi pengotor ini mengurangi nanti pengalian dari tonase, besaran tonase. Ada satu mungkin yang saya garis bawahi dalam penilaian yang kita ini kan ini ada banyak kan di pendapatan. Nah untuk data pasar ini saya sudah berkali-kali saya sampaikan, data pasar itu saya mengharapkan tidak ada lagi penyesuaian dalam waktu transaksi ketika datanya penawaran. Ya, itu nggak ada. Tapi asumsi yang dibangun apa di sana? Asumsinya dibangun adalah Anda mengupdate datanya. Ya, Anda mengupdate datanya. Artinya asumsi yang saya bangun, data penawarannya saya update per tanggal penilaian sekarang. Saya punya, misalnya dulu itu saya melakukan penilaian, saya punya data pembanding data penawaran dari teman saya. Waktu saya melakukan penilaian di kota, misalnya Cirebon misalnya. Itu saya punya data pembanding teman saya, karena dia melakukan penilaian di situ. Data beliau menyatakan itu data penawaran setahun yang lalu. Saya nggak bisa pakai langsung, pakai data itu. Kenapa? Siapa tahu tahun ini, pas saya datang itu sudah laku, menjadi data transaksi. Itu lebih valid lagi. Jadi itulah kenapa saya tidak menghendaki ketika pakai data penawaran, itu di kertas kerja ada penyesuaian terkait dengan waktu transaksi. Ya. Atau bisa aja penawarannya, dulu penawaran 100.000, sekarang saya update dia masih 100.000 menawarkannya, karena ya dia mempertimbangkan bangunan misalnya atau kendaraan ada inflasi, walaupun secara penyusutannya dia turun nilainya, tapi ada inflasi yang menyebabkan harga-harga barang naik, jadi dia menganggap inflasi sama itu sama, dia penawarannya masih sama 100. Ya, itu yang kalian harus pahami ya. Dari awal saya penilaian residensial ataupun saya sampaikan, ketika menilai menggunakan data penawaran, seharusnya di kertas kerja itu tidak ada penyesuaian terkait tanggal transaksi. Karena kita akan ngupdate data itu. Ya, kita akan ngupdate data itu. Kalau ada gimana? Kalau ada pasti akan mengurangi nilai. Ya. Tapi asumsinya harus jelas sama kalian. Jadi itu yang harus kalian pahami. Nah, untuk hal lain sebenarnya untuk soal more and less sama ya, cuma tinggal dimainkan beberapa di sana ya, misalnya ini teorinya ada, terus mungkin terkait dengan apa sebenarnya kalau di soal ini yang pilihan ganda melihat presentasi ya, melihat yang kemarin sudah cukup pasti bisa benar semua, nggak mungkin nggak ya, nggak mungkin nggak, kecuali salah hitung di sini ya, kalkulatornya error itu. Nah, sekarang pakai Excel kan bisa, jadi nggak ada masalah harusnya ya. Jadi nggak ada isu untuk pilihan ganda, paling lebih ke essay
Ya, kalian menjawabnya tadi disampaikan. Ada beberapa soal yang kemungkinan peluang jawabannya lebih dari satu, tergantung sudut pandang kalian sebagai penilai. Ya mungkin kalau dosen lain bisa aja dia punya pendapat sendiri ya. Tapi kalau saya ada beberapa yang open question yang mungkin ketika kalian membuat asumsi di sana jawabannya bisa saja sama-sama 90, tapi jawabnya yang satu A, yang satu B misalnya. Angkanya beda misalnya. Itu bisa terjadi, tapi harus memilih asumsi yang benar. Ya. Kemarin kita sudah banyak latihan soal ketika kita latihan terkait dengan pendekatan pendapatan untuk penilaian kapal, 1-2 orang menyampaikan, dan di situ saya sampaikan bisa satu benar dan satu juga benar gitu, tapi berarti ada asumsinya. Ya, asumsinya apa? Ya, itu yang harus kalian tegaskan ya. Jangan lupa gitu, jangan lupa, karena kan ini seolah-olah kalian menerangkan ke saya kenapa Anda menilai seperti ini. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan soal-soalnya. Silakan. Ada yang nggak jelas di soal ini misalnya? Kira-kira apa? Saya diskusi. Kemarin kalau nggak salah sempat apa ya? Saya lupa malah. Oh, yang saya minta mengerjakan terus coba diutak-utik terkait dengan ini apa? Geomin dengan rata-rata, yang soal apa ya kemarin ya? Saya agak lupa. Soal terkait yang kita waktu mengerjakan penilaian apa itu? Ada yang ingat nggak? Yang kemarin? Pipa bukan, Pak. Kenapa? Yang pipa kemarin yang pakai geomin. Nah, yang kemarin kan geomin, tapi sebelumnya kan kita ada yang pendapatan sekian gitu kan. Saya waktu itu minta coba kalau pakai geomin dan coba kalau pakai indexing. Ada yang sudah ngerjain belum? Saya boleh, saya sini. Boleh Mas Wahyu, silahkan coba. Kita lihat kalau pakai geomin sama indexing seperti apa sih bedanya. Yang kemarin ya, Pak. Kalau setahu saya ingatnya yang ini nih. Udah belum, Pak? Belum. Udah. Ya. Yang ini bukan, Pak, kemarin. Ya, kemarin kita ada geomin sama indexing kan ya. Kalau ini pakainya apa? Yang ini yang geomin dulu, yang terus yang indexing yang ini. Yang Oke. Selisihnya gede ya, Mas? selisihnya lumayan sih, Pak, ini, Pak. Kalau yang geomin jadinya? Geomin kemarin saya nilainya 190. Terus yang indexingnya itu trendingnya Pak 302. 302. Coba lihat ke atas. Kita lihat ya. Ya, sebenarnya kemarin kenapa geomin itu dari penilai di samping ini adalah ada data ini nih. Data ini. Ini yang membuat apa ya? Membuat datanya kalau kita pakai ya, kita lihat dalam 2 tahun diambil 2 kali lipat. Benar nggak? Nah, seandainya kalau dalam ini, makanya kalau saya menilai kondisi kayak gini, saya lebih prefer yang ini daripada yang ini. Ya. Nah, tadi ya, ada data yang sifatnya, kalau dibilang di dalam penilaian itu, sifatnya dia outlier ya, outlier. Ya, langsung tinggi banget nih, makanya datanya nggak dipakai. Ya. Kalau kondisi yang geomin kemarin kan ini nggak diperhitungkan seolah-olah ya, ini nggak diperhitungkan, ini diperhitungkan. Seandainya Mas ini diperhitungkan, coba bisa nggak ini diperhitungkan? Sorry. Ya. Kemudian tadi ininya. Ya jadinya kan ini berubah pasti kan? Lupa. Nah, ini saya masih manual sih karena malam-malam aja ini Pak. Apa? Dikali ini terus dikali. Ininya saya ubah jadi 15. Ya. Yo, makin mendekati ya. Ini benar Iya, nggak? Pak. Dikali semuanya coba, dikali semuanya coba lihat. Rumus siapa tadi? Benar nggak?
kali semua terus dibagi sama 1/n, dibagi sama pangkat 1/n. 55, 5, apa tuh 53, 54 masuk ya? 5, Masuk 3, ini, 5, Pak. 4. Coba lihat yang tadi, yang rumusnya. 53, 54 mana? Oh ya 53, 54. Bagaimana? Ya. Jadi itulah sebenarnya bukan masalah ini benar atau salah ya tadi seperti saya sampaikan. Masalahnya juga satu masalah kita mau pakai datanya apa enggak. Ya. Ini ketika ini dipakai, fungsi dasar yang dipakai ini ya, itu berarti menganggap bahwa setiap kenaikan di tahun itu adalah rata seolah-olah. Kalau yang di sini kan walaupun persentasenya tinggi di ujung sini ya, misalnya, itu mungkin nggak terlalu berpengaruh ya. Atau malah entar, kalau misalnya inflasinya di depan itu tinggi, dia kan secara ini dia akan berpengaruh tinggi banget ke sini karena kan dia seolah-olah kayak future value ya kalau ini ya. Yang future value yang mana? Yang ini future value ya. Kalau yang ini indexing, menarik data itu ke posisi sekarang. Jadi besaran persentase itu berpengaruh. Kalau makin misalnya kita reka ulang ya, yang 10 di depan, yang 13 di belakang itu akan berbeda. Ya nanti pada ujungnya pasti akan pengaruhi ya. Tapi memang kondisinya ini di sini ya kalau kita lihat sebenarnya ada range ya antara dua pendekatan ini. Ya. Di sini dengan tetap menghitung juga yang tadi cukup besar, yang sini tanpa menghitung, sini juga sudah menghitung selisihnya tapi sudah mendekati ya tinggal 60 jutaan ya. Nah, di dalam panduan kami memang pada akhirnya tidak lagi menggunakan ini ketika datanya itu ada outlier. Maka yang dipakai adalah pendekatan yang menggunakan geomin. Ya, jadi nggak kita langsung pakainya semua indexing gitu. Dan kalian ketemu soal model kayak gini, saya persilahkan Anda melakukan pendekatan apa dan tujuannya apa. Ya, jadi kita ketemu harga nanti 240, kalau ini dipakai sekarang misalnya nih sama Mas Wahyu pakai misalnya untuk menjawab, maka mungkin saya akan sedikit mengurangi karena apa? Karena kita tahu ada outlier di sana. Ya, ada outlier di sana. Maka harusnya memang ini tetap 13 dan ini tetap 7,7 hasilnya nanti. Ya. Walaupun pada akhirnya nanti di poinnya juga akan 15 ya. Untuk yang di sini tetap fungsinya 15 ya untuk ininya ya. Coba yang di sini. Rumusnya yang di sini udah benar? Gimana, Pak? Oh, sorry. Ini nilai bahan bakunya. Oke. Energi, nilai fisiknya oke. Ya. Ya. Oke. Sip. Gitu ya. Jadi ketika melihat data yang seperti ini, kita sebagai penilai nggak langsung serta-merta mengalihkan dan sebagainya. Ya. Dan nggak usah takut gitu bahwa wah, saya pasti salah nih kalau misalnya ketemunya nanti kok seperti ini. Asumsi kalian yang melindungi kalian sebenarnya. Maka di penilaian itu ada syarat pembatas ya, ada syarat pembatas itu yang biasanya kita pakai. Seperti contoh pada waktu saya melakukan penilaian yang misalnya waktu itu sertifikat pakai atau apa ya saya lupa, dia sertifikatnya sudah nggak terpakai lagi, udah lewat waktu ya. Tapi kita diminta untuk tetap melakukan penilaian. Maka asumsi dasarnya apa? Asumsi dasarnya seandainya itu masih ada, maka nilai tanahnya sekian. Ya, kalau nanti mentang ini harusnya nggak bisa dinilai, iya memang gitu. Cuma karena sifatnya kami penugasan ya harus dinilai, mau nggak mau kita harus bikin asumsi tadi, kita nggak. Gitu. Jadi di case-case tertentu saat pembatas disclosure itu sangat melindungi teman-teman penilai, adik sekalian nanti ketika melakukan penilaian. Jadi jangan lupa ketika ada suatu itu kita bikin saat pembatasnya itu harus detail, yang bisa ini loh opini saya, kondisinya adalah seperti ini opininya ya. Jadi bukan
bukan langsung kita atau mungkin kita nggak disclose di sana, ya kita sudah harus disclose kenapa seperti itu, kenapa seperti ini gitu, dalam di narasi maupun pada syarat dan pembatas ya. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Ada yang lain? Ini Saya izin stop share ya Pak. Ya. Kalau ditanyakan silahkan sebelum kalian nanti meet atau final. Masa udah jelas semua? Pak, saya izin bertanya, Pak. Boleh Pak, Mas Putu. Saya mau bertanya terkait dengan, kalau nggak salah yang kemarin Pak, materi kapal kalau nggak salah Pak, itu ada menghitung berat kotor yang ada rumusnya. B-nya itu saya kurang jelas, B-nya itu maksudnya apa ya Pak? Bentar. B itu kalau nggak salah itu berat jenis ya. Nah, saya coba lihat, buka lagi, takutnya saya salah. Kita coba. Yang di bagian mana ya? Saya lupa Pak. Yang terkait berat displacement massa itu Pak. Oh, ya. Nah, ini yang B ini ya. Ya, bentar. B. Dead weight loss. Kalau nggak salah B itu kemarin kita lihatnya dia berat jenis ya, di atasnya kalau nggak salah ada. Ada nggak berat jenis? Nah ini nih. Harusnya ini. Benar nggak? Saya lupa. Agak. Karena kemarin itu kita ngelihatnya ya, kalau nggak salah, kan kita dari volume. Jadi kalau yang saya pernah gambarkan ya di, saya nggak annotated-nya belum keluar. Jadi kalau di ini fisika umum ya. Ketika kita ada kapal kayak gini, terus kita ingin tahu sebenarnya berat dari kapal total itu berapa, sebenarnya kita cuma menghitung volumenya yang terendam seperti ini, ya, volume terendam seperti ini. Ketika ini dapat volumenya, maka ini beratnya bukan berat ini toh ya, beratnya nanti berat seluruh kapalnya. Jadi misalnya ada kapal, ada tiang-tiangnya misalnya, kapal dari depan ya, tiangnya misalnya. Sebenarnya untuk menghitung volumenya, untuk tahu beratnya, kita cuma menghitung volume yang terendam ini sebenarnya bisa, ya. Karena kan kalau kita dalam ini kan ya fisika, yang materi yang dipindahkan itu sama dengan gaya yang masuk. Berarti ini gayanya sebenarnya apa? Ini kan W berarti ya, W bukan M sebenarnya, W. Karena kalau kita di ini adalah berat W berarti sama dengan massa kali gravitasi kan, WMG ya. Nah, ketika kita tahu volumenya kita tahu, sebenarnya untuk menghitung berat kapal tinggal volume itu dikali dengan berat jenis air ya. Maka kita tahu bahwa ini berat air yang dipindahkan itu berapa. Sepemahaman saya sih itu kemarin ya, untuk ini ya. Jadi ini penting, ini yang ini. Ya. Jadi kalau misalnya dia masuk ke air tawar, berarti kita berat jenis air tawar. Biasanya berat jenis air tawar itu cuma 1 kilogram per meter 3. Ya. 1000 kilogram. Benar, 1000. Karena dia 1 liter per 1 kilogram itu kalau standar fisikanya itu adalah 1 liter air pada suhu 4 derajat ya. Jadi ini sepemahaman saya ini Mas. Nanti kalaupun saya salah nanti dikoreksi aja lagi. Jadi
Ini untuk menghitung itu kita harus tahu volumenya, lebih ke volumenya. Di sini pun konteksnya juga dia ingin tahu volumenya. Komponen yang nggak ada di situ hanya terkait dengan berat jenis. Makanya kayaknya nggak diterangkan di sini kelihatannya ini. Question block, faktor pengali, welding faktor ini contoh yang lain, tapi berat jenisnya nggak ada, ya nggak ada. Jadi B-nya kemungkinan adalah berat jenisnya, ya. Karena dia volume baru ketemu nanti. Itu bayangan saya, Mas. Ya, karena berawal dari sini sebenarnya, berawal dari sini. Ya, cuma di sini tulisannya BJ laut, tulisannya B. Ya. Itu mungkin, Mas. Jadi itu cara orang untuk menilai kalau misalnya kapal untuk tonase ya dia ngambang berapa, kita lihat batasnya itu volume yang dipindahkan, berarti totalnya berat itu ya karena kita pakai W berarti berat jenis bukan massa jenis ya. Kalau massa jenis berarti nggak ada di sana, kita nggak perhitungkan G ya atau kecepatan gravitasinya. Nah konteks yang tadi yang terendam saja itu yang kita hitung ya, yang terendam saja itu yang kita hitung volumenya. Nah volumenya karena kita ingin tahu berat, karena berat jenis adalah kilogram per meter misalnya, maka kita bisa tahu berapa meter yang terendam, berapa meter kubik yang terendam, sehingga kita tahu kilogramnya berapa. Itu mungkin Mas Putu secara umum. Baik Pak, dapat dimengerti Pak. Terima kasih Pak. Ya, yang lain silakan. Tapi Izin bertanya, Pak. oke, silakan. Kalau saya ini Pak agak penasaran kalau kasusnya kayak tadi, misalkan nggak ada outlier ya Pak yang tadi yang share screen Wahyu itu. Nah, kemudian ketika pakai yang geometris sama indexing itu hasilnya agak beda gitu Pak. Nah itu kalau misalkan kita gitu Pak di dunia kerja itu hasilnya gimana ya Pak? Apa kita pilih yang nilainya paling tinggi gitu Pak? Oke. Itu Pak. Nah. Baik, makasih, pertanyaan bagus ya. Mungkin yang saya akan sampaikan adalah ini role-nya ketika kalian menemukan bahwa kondisinya seperti itu. Pertama lihat dia secara umum. Kalau kita lihat kemarin pasarnya pasar apa dia? Pasar besi bekas. Ya, pasar besi bekas itu sebenarnya secara umum apakah dia sangat-sangat tergantung dengan fluktuasi harga atau enggak? Kemungkinan enggak terlalu. Ya, maka dia itu merata-ratakan. Ya, merata-ratakan. Dan kebetulan juga di dalam aturannya di DJKN untuk yang sifatnya barang bekas, ya itu ada rule-nya langsung dalam panduannya itu disebutkan dia menggunakan geomin. Jadi dua alasan kenapa yang besi bekas itu pakai geomin. Karena memang secara petunjuk teknisnya dia disampaikan ini pakai geomin. Ada dua cara kemarin yang di sana. Tapi ketika kalian menemukan hal yang umum, kalau kita bicara masalah pendekatan biaya secara umum, ya untuk hal yang lainnya, maka saya lebih cenderung menggunakan indeks harga. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat di sana, kalau kita punya data inflasi yang sifatnya sektoral, itu yang paling bagus. Ya, misalnya kita mau menilai terkait dengan properti atau mungkin mesin-mesin pertambangan. Maka kita coba lihat laju inflasi terkait dengan peralatan di bidang pertambangan. Itu paling mewakili, ya, paling mewakili daripada kalau tadi dia inflasi secara umum terus di geomin, ya. Itu yang perlu kalian perhatikan nanti ketika melakukan penilaian. Walaupun secara standar itu benar, ya kita boleh, ya. Tapi penerapannya itu juga kita melihat realnya seperti apa. Tadi kalau misalnya kita punya memang datanya valid, ya kita pakai yang paling valid, jangan pakai yang rata-rata. Sebenarnya rata-rata sendiri itu apa? Rata-rata sendiri adalah sebenarnya expected ya. Jadi kalau kalian bicara rata-rata, kalau dalam ilmu nanti kalian pas ini lagi belajar lagi misalnya, itu kalau kita bicara masalah rata-rata, itu kita bicara masalah expected nanti saya mata kuliah tadi apa ya? Berarti di terakhir ya limbah padat. Coba saya buka limbah padat.
Jadi masalah expected. Jadi harusnya sebenarnya kita nggak perlu rata-ratain, harusnya ya. Ya sama juga kalau kita tadi validan mana, kalau misalnya kita future value yang kita rata-rata, atau present value yang kita rata-rata ke sini dengan rata-rata inflasi sekian, sama kalau kita punya data inflasi yang per tahun misalnya, ya. Maka sebenarnya future value-nya akan beda kalau kita satu persatu kita future-kan gitu. Jadi semakin detail semakin bagus sebenarnya, Mbak, ya. Semakin detail semakin bagus. Tapi tadi kebetulan di sana menemukan data outlier di sana, maka tadi menjadi tinggi sekali ya. Maka dipilih penilai itu ya. Saya pikir beliau juga paham dengan isu terkait outlier ini sehingga memutuskan saya pakai Geomin. Tapi kalau sekarang ya kondisi yang seperti ini ada COVID, mungkin kalian juga akan mengeksklud misalnya ya kondisi di 2020, 2021 kemungkinan. Tapi kita lihat juga inflasinya seperti itu apa enggak gitu. Ya, indeks harganya sampai seperti itu apa enggak. Kalau walaupun kita tahu misalnya kemarin pada waktu kita COVID ada beberapa barang yang harganya sangat tinggi misalnya. Ya satu titik kita disuruh menilai termometer, ya termometer misalnya. Kita punya data termometernya tinggi banget pada tahun awal-awal 2020 misalnya. Kita bisa pakai nggak? Ya nggak bisa kita pakai karena itu kondisinya adalah kondisi yang mungkin tidak normal, ya. Tapi kok inflasi Indonesia pada waktu tahun itu kok kecil ya Pak? Maksudnya nggak kayak seperti harga-harga di Alkes misalnya. Ya karena yang kalian harus pahami bahwa inflasi itu terhadap biasanya ya indeks harga umum itu dari harga kebutuhan pokok yang sembako itu pergerakannya di sana. Jadi tidak menyentuh masker, tidak menyentuh termometer, tidak menyentuh APD itu enggak. Ya. Jadi kalau saran saya sepanjang kalian punya datanya dan kalian melihat tidak ada di sana outlier, pergunakan data itu sedetil mungkin. Jangan dirata-rata dulu baru dikalikan. Kecuali kalau kita soal ya, rata-rata sekian, ada asumsi penghasilannya tetap. Nah, itu asumsi-asumsi yang cuma ada dalam soal. Karena kenyataannya ada nggak sih penghasilan yang tetap sampai dengan tak terhingga? Ada nggak kira-kira? Ada nggak, Mbak Nabila? Nggak ada. Makanya jarang sekali direct capitalization dipakai pada waktu penilaian. Walaupun kita secara standar itu boleh gitu. Tapi asumsinya itu yang agak susah kita bilang bahwa pendapatan tetap. Yang paling sering dipakai apa? Discounted cash flow. Ya, dalam dunia nyata yang paling dipakai discounted cash flow. Tapi bukan berarti bahwa direct capitalization itu salah gitu. Mungkin dalam konteks penilaian yang sifatnya sederhana itu bisa sebagai indikasi. Tapi kalau udah penilaian yang sifatnya mungkin untuk pengambilan keputusan bisnis dan sebagainya, maka paling tepat menggunakan mungkin di sini ya discounted cash flow yang memungkinkan karena dia bisa membuat semacam daya sensitivity analysis dan sebagainya terkait dengan peluang adanya kenaikan biaya, kenaikan pendapatan, peluang kayak gitu itu nggak mungkin akan bisa di capture pada waktu kita direct capitalization. Ya, jadi dua-duanya boleh, cuma mungkin akan jarang dipakai yang sifatnya model merata-ratakan inflasi, merata-ratakan apalagi biaya, merata-ratakan pendapatan, itu kan jarang. Jadi biasanya mereka tetap bernilai ya, melakukan asumsi kenaikan sekian persen, asumsi kenaikan setiap persen setiap tahun. Ya, itu biasanya dipakai. Asumsi lagi ada biaya pemeliharaan di tahun kelima cukup tinggi. Misalnya ada kenaikan misalnya 10% setiap 5 tahun untuk biaya pemeliharaan, untuk kenaikan 50% setiap tahun untuk biaya pemeliharaan. Ya karena pemeliharaan itu sebenarnya nggak rata. Dan pemeliharaan itu kadang yang sifatnya ada yang besar, ada yang kecil. Nah, capturing-nya apa biasanya? Dia membuat suatu capturing, 5 tahun sekali ada yang namanya mungkin turun mesin. Nah, dia bikin itu. Ya kan tadi untuk capture hal-hal yang memang sifatnya nggak fix. Ya. Jadi kalau ditanya, Pak, kalau di luar gimana, Pak? Kalau data kalian valid, menggunakan indexing lebih bagus. Tapi emang tadi, tantangannya adalah
ketika kalian menggunakan indexing, yang kalau kalian pakai data inflasinya teman misalnya di BPS segala macam, yang perlu kalian pahami dari sekarang itu adalah indeks harga umum. Indeks harga umum biasanya cuma di household consumption, ya penggunaan rumah tangga. Kalau kalian punya lagi inflasi secara sektoral, itu yang harusnya kalian kejar. Gitu ya. Yang lain, silakan. Dapat dimengerti. Terima kasih, Bapak. Oke, Mbak Nabila. Maka sama-sama. Yang lain, ada lagi? Jadi memang konteks dalam penilaian tadi saya sampaikan memang agak kita tuh jangan jadi penilai nggak boleh misalnya saya penilai DJKN, saya ngikutin kata DJKN, yang 2 DJKN salah, saya penilai pajak, kalau yang lain salah misalnya, gitu nggak bisa ya. Terus terbuka terkait dengan asumsi-asumsi yang pakai. Makanya saya kemarin pada waktu mengajar presidensial maupun ketika teman-teman pajak punya tool sendiri, saya juga menghargai. Dan waktu waskapan juga ada mahasiswa di program dan sebagainya, karena mereka biasa pakai tools yang mungkin saya nggak pernah pakai, ya silahkan dipakai gitu. Saya akan menyalahkan. Tugas saya untuk memahami apa yang teman-teman kerjakan, ada kerjakan. Makanya saya biasanya nanya sama Pak Masdi, saya tanya sama Pak Safei, gimana sih yang penghitungan yang Excel ini caranya, gitu misalnya. Asumsi dasarnya apa sih, gitu, biar saya paham juga, gitu. Jadi sekali lagi pendekatan yang dasar itu ada di standar penilaian Indonesia, itu yang pertama, itu pendekatan dasarnya di sana. Tapi ketika kita bicara terkait yang akan kita pakai, maka kita juga melihat peraturan yang sifatnya khusus. Di unit kita, di entitas kita sebenarnya dia ada nggak semacam tata cara yang baku. Nah kalau ada, pakai yang itu, ya. Kalau ada, pakai yang itu, jangan pakai yang lain. Ya, kita kalau ada itu ya pakai yang itu. Kalau kita pakai yang lain, kita menyalahi aturan yang berlaku di entitas kita. Ya. Jadi kalau tadi Geomin, karena memang penilai pasti melihatnya ini ada di dalam aturannya, juknisnya. Ya, ada di juknisnya, merasa bahwa oh kayaknya saya memang cocoknya pakai Geomin aja deh gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Ada lagi kalau memang adik-adik ada yang mau bertanya. Soal tadi saya sampaikan ada 10 pilihan ganda, 5 esai, dan dan 2 studi kasus. Studi kasus kalau saya perhatikan ya itu adik-adik pernah ngerjain. Ya, adik pernah ngerjain. Dan untuk yang kemarin mengerjakan beberapa presentasi ya di depan saya, kayaknya tinggal nerusin saja itu, tinggal diganti datanya karena kalian sudah punya kertas kerjanya, gitu kan. Jadi tenang ya, kalau kemarin kita punya kertas kerjanya beberapa, tinggal diganti datanya, selesai. Ya, susunan ininya juga hampir sama. Ya, mungkin itu dari saya untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan terakhir ya. Saya mungkin baru berani di sini untuk show ini ya, kan saya nggak tahu nih koneksinya walaupun saya udah ini tapi masih berat. Jadi untuk terakhir kali di perkelas ini saya mohon maaf ya kalau dalam penyampaian saya mungkin satu serang banyak sekali di sini miss ya, miss dalam artian tidak maksimal untuk sekolah kuliah kali ini, terutama karena kemarin di akhir tahun dan lain sebagainya itu saya terus terang lagi banyak dikejar oleh Pak Sahli terkait beberapa proyek strategis dari kerjaan. Nah, WFA itu nggak ada, malah lebih berat sebenarnya, lebih senang saya itu kalau ngajar ya WFO dan ketemu langsung karena bisa fokus ngajarin. Kalau kemarin harus
ini, terus kadang terima HP dan sebagainya, karena memang satu sisi kalau minta kelas sore kayaknya cuma untuk teman-teman pajak, kami nggak punya privilege untuk dapat kelas sore ya. Jadi akhirnya kita cuma 1 jam, 2 jam, saya sebelum bikin beberapa case saya nggak sempat bikin latihan soal dan lain sebagainya ya. Kebanyakan malah nggak bikin itu, padahal biasanya ada pembahasan-pembahasan yang seperti itu. Saya harapkan nanti ya dia sukses ya, artinya di ujian juga bagus. Insya Allah sih kalau soal hampir semua sudah saya ajarkan, ya hampir semua sudah saya ajarkan, dan kalau lihat soalnya, insya Allah kalian juga bisa mengerjakan. Ya. Tadi tata caranya sudah saya berikan, tata caranya untuk mengerjakan soal-soalnya seperti apa. Yang utama yang di presentasinya dulu, baru ditambahkan terkait penjelasan-penjelasan yang lain. Itu yang perlu adik-adik ini. Jadi pesan saya mungkin di perguruan terakhir ya nanti ya tetap terbuka menerima masukan. Saya juga sama dalam mengajar juga banyak. Saya bisa melihat respon dari adik-adik apa yang kurang di saya gitu. Melihat di dalam ini mungkin saya kurang karena ini online ya, saya online walaupun itu 4 semester yang ngajar online, tapi tetap aja ada perbaikan, terutama untuk memastikan kalian itu paham, itu yang susah sebenarnya. Saya sendiri juga sama kondisinya ketika saya memaksakan kita harus pakai kamera, saya pakai kamera putus-putus. Jadi juga sama. Ketika memaksakan harus tepat waktu, saya sendiri yang melanggar. Ketika memaksakan apalagi ya, harus interaktif, kadang di situ juga saya juga banyak kegiatan, sehingga mungkin tidak memungkinkan. Jadi satu sih banyak tools yang saya pakai, ada kuis, ada tugas, banyak kuis, banyak tugas, nggak semua, nggak setiap hari, tapi paling nggak itu nanti menjadi pertimbangan saya untuk memilih beberapa kalian nilainya apa dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk yang nggak aktif ya tenang-tenang saja, nggak ada masalah gitu. Kalau memang targetnya B, nggak tenang kalau targetnya A ya. Kalau yang aktif ya di kelas presentasi dan sebagainya, maka ada peluang karena nilai untuk tugas dan sebagainya kalau salah sampai 40%. Kalau nilai rata-rata kalian masih 78, rata-rata kalian masih 78 artinya semuanya B kecuali yang enggak gitu. Entah itu A, entah itu kayaknya ada C, ada B min ya. Jadi C kayaknya enggak, saya lupa ya. C itu berapa saya lupa. Jadi kalau nggak salah 68 B apa C? Masih B ya, B min ya. Insya Allah nggak ada yang cek, ya jadi insya Allah nggak ini. Untuk penilaian yang lain kayak aktivitas juga saya nggak mungkin akan memberikan nilai 65, itu nggak mungkin. Pasti antara 70 sampai 95 ya untuk aktivitas dan sebagainya. Ya jadi itu akan membantu kalian. Makanya saya bilang kalau kalian nggak aktif dan sudah tenang saja kalau targetnya B, tapi kalau targetnya A ya nggak tenang. Ya, nggak tenang, karena pasti akan kalah dengan teman-teman kalian yang aktif presentasi dan sebagainya, jadinya hampir beberapa kali lipat gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya untuk kelas ini. Sekali lagi saya minta maaf, saya akui saya nggak maksimal untuk memandu atau membimbing adik-adik, tapi saya harapkan ada sedikit ilmu yang bisa diambil ya, terutama untuk dalam peralatan mesin. Saya itu di luar sana masih banyak lagi sebenarnya untuk peralatan mesin, jadi nggak terbatas pada yang saya ajarkan, nggak terbatas pada yang saya ajarkan. Saya harapkan bisa ada yang implementasikan. Untuk yang sudah 2 kali ketemu saya, moga-moga bosan kalau nanti ketemu saya lagi di tahun selanjutnya ya, atau di semester selanjutnya. Saya nggak tahu nanti akan diserahi mata pelajaran apa, mata kuliah apa. Metodenya saya mungkin hampir sama ya, saya nggak tahu yang lain seperti apa, tapi saya harapkan juga nanti saya sendiri juga ingin meningkatkan secara umum metode pendidikan pengajaran saya. Oke, dari saya terima kasih adik-adik, sukses
ya, untuk nilai dan sebagainya sudah terangkan. Nggak ada lah, moga-moga saya nggak ada niatan saya untuk mendewakan kalian, saya nggak ada sama sekali, ya, saya nggak ada sama sekali niatan itu. Saya cuma ingin tahu mana yang pantas dapat A, mana yang pantas dapat B. Cuma itu aja fungsi saya sebenarnya, bukan mana yang pantas dapat D ataupun malah C. Ya. Tapi itu sebenarnya dari saya. Ada yang menyampaikan sebelum saya tutup dari teman-teman, silahkan dari adik-adik. Saya mau izin. Pak. Ya, silakan. Pak Eri, ya saya mewakili teman-teman Pak. Ya. Ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Eri atas ilmu-ilmu dan juga menceritakan pengalaman kerja yang sudah disampaikan selama 14 pertemuan ini. Semoga ilmu-ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat bagi kami, terutama pada dunia kerja nanti Pak, terutama dalam menilai mesin-mesin dan juga aset negara. Dan kami juga ingin meminta maaf juga pada Pak Eri apabila kami ada salah kata ataupun ada perbuatan yang kurang mengenakan selama 14 pertemuan ini Pak. Dan juga nilai UTS mungkin ya Pak yang kurang memuaskan. Semoga nanti di UAS kami bisa mendapatkan hasil yang maksimal Pak. Baik, ya. Pak. Ya. Terima kasih. Saya kamu sebenarnya ini nilainya juga masih bagus. Oh ya, untuk adik-adik, simpan aja kontak saya. Jadi kan ada ya. Kebetulan sampai sekarang juga beberapa teman mahasiswa masih kontak-kontak saya. Bahkan beberapa yang di kementerian lembaga sekarang jadi partner ya. Terkait dengan manajemen aset, nanti BMD, BMN, silahkan. Karena saya sekarang pegang SIMAN, Sistemasi Manajemen Aset Negara. Tanya penilaian juga kemarin beberapa saya disuruh review laporan penilaian yang dilakukan oleh mereka, penilaian bisnis ya. Personally silahkan ya, saya terbuka. Cuma memang saya kadang jawabnya agak lama. Ya, saya jawabnya lama dan kadang pernah satu kali nggak kejawab saya sampai 1 bulan. Kenapa? HP saya diklik sama anak saya sehingga chatnya yang masuk itu nggak ada tandanya ya, udah terbaca gitu. Jadi saya nggak kelihatan sampai baru 1 bulan pas lagi saya nyari aku, loh ini ada mas ininya nanyain terkait ini, kok aku nggak jawab gitu. Tapi 1 bulan ya, 1 bulan baru saya tahu bahwa beliau nanyain, kemungkinan beliau nggak nain lagi. Dan itu karena memang ya namanya punya anak kecil ya, kadang dipencet-pencet, tahu-tahu yang belum terbaca disolat terbaca ya, kita nggak mungkin nyari lagi ke belakang ya. Nah untuk kelas ini juga sama. Saya biasanya senang gitu kalau misalnya pada main ke rumah. Ini nggak ada yang main ke rumah saya gara-gara ini. Tanya kakak kelas kalian yang biasa anak-anak penilaian, anak ini dulu angkatannya siapa ya? Kalau yang cewek itu yang pernah kesini, yang masih saya ingat, dan kebetulan kan ada di DJKN jadi saya ingat ya, Mbak Hana ya, yang Aceh ya. Nah itu angkatannya beliau dulu yang kesini. Saya kenal juga. Masih ingat ya gara-gara beliau penempatan DJKN dan menyapa gitu. Kalau enggak saya agak lupa gitu, Ya biasanya pada main ke rumah, ini enggak ada. Biasa main sama anak saya dan sebagainya. Saya harapkan nanti moga-moga bukan tahun depan ya, tahun ini kita bisa PTT, ada kelas saya bisa ketemu ya. Sebenarnya gampang nandain saya kalau ketemu dosen yang gondrong ya saya lah. Kemudian saya ikut ke belakangnya. Yang lain enggak, ya. Saya gondrong, rambutnya panjang sekarang. Moga-moga kalau nggak gondrong ya botak lah. Oke, sekali lagi saya mohon maaf dan sukses selalu buat adik-adik untuk UAS-nya. Kerjain dengan tenang, dengan kemampuan sendiri. Insya Allah soalnya kalau saya lihat sih gampang. Kenapa saya bilang gampang? Karena kalian sudah kerjain ternyata. Itu soal bukan saya yang milih ya. Saya dulu waktu kalian latihan soal segala macam tuh posisinya saya belum lihat soal gitu. Ketika lihat soal ternyata memang soal itu pernah kalian kerjakan. Artinya pernah kalian presentasikan, pernah kita diskusikan, ya. Pernah kita diskusikan, pernah saya kasih penjelasan yang lumayan panjang ya. Jadi kayaknya kalau ngelihat situ, wah kayaknya ini bisa dapat 90 semua nih kalau ini ya. Kalau pemain boleh-boleh ngikutin ya.
Apalagi kalau pemain misalnya yang presentasi terus kalian minta filenya filenya tolong dong gitu misalnya. Yang kemarin presentasi saya mau pelajarin lagi misalnya, itu pasti dapat gitu, pasti dapat. Nggak mungkin nggak, karena kita udah pernah ngerjain, kalian udah presentasiin, ya. Jadi kalau yang lainnya untuk teori saya nggak, yang pilihan ganda saya nggak akan inilah. Itu mah apa ya, saya nggak tahu. Itu mah kalau dibilang gampang banget gitu. Yang biasanya susah kan memang di essay sama yang studi kasus. Tapi studi kasus saya nggak masalah ternyata. Kita udah presentasi, kita udah pernah bahas panjang lebar ya, yang lebar. Jadi nggak ada khawatiran saya kalau kalian itu salah di situ, sama sekali nggak ada, ya, sama sekali nggak ada. Jadi sukses buat studinya, sukses nanti buat penempatannya, ya dimanapun itu, yang misalnya ke Pemda mana ya, semoga dapat Pemda sesuai dengan apa keinginan kalian. Pemda itu nggak selamanya lebih buruk daripada keuangan ya. Kalau dapetin Pemda DKI, ketawa-ketawa orang Jakarta dapat Pemda DKI ya. Pemdanya Bandung juga ketawa-ketawa. Bahkan kemarin adik kelas saya, mungkin selisih 2-3 tahun di bawah saya, beliau keluar dari DJKN, terus sekarang Pemprov Jawa Tengah. Ya. Beliau loncat ke Pemprov Jawa Tengah, ngurusin apa? Aset juga gitu. Beliau pindah ke sana gitu. Jadi sekarang nggak terlalu ini. Kalau pengen stay ya Pemprov. Tangsel siapa tahu, kalau di Tangsel nanti main-main ke rumah, konsul-konsul apa gitu kan ya. Silakan. Oke, sekali lagi terima kasih adik-adik. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya terus kesehatan. Pak, boleh foto dulu nggak Pak? Ya silakan, mau difoto dulu silakan. Nggak, tolong di screenshot dong, yang bisa. Saya coba biar muka saya kelihatan, tapi muka saya jadinya ini banget. Bentar. Oke, silakan. Oke, bentar ya. Ya, moga-moga walaupun kita ketemunya secara online terus ya, kapan-kapan kalau ketemu ya paling nggak kenal nama, oh Pak Heri. Tanyain aja kalau misalnya kalian nanti di kementerian mana, terus ada Pak Heri Subianto DJKN, Pak Heri ini dosen ini ya gitu. Saya dulu malah yang kenalan malah pamannya mahasiswa saya malah. Pak Heri ngajar ponakan saya ya. Kok tahu? Ponakan saya pernah cerita ada dari DJKN yang kayak gini-gini. Oh. Jadi silahkan nanti kalau misalnya. Oke, sekali lagi terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, sukses semua untuk studinya, sukses semua nanti untuk penempatannya. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.